Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Andi Tendriawaru, SSI, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 10, untuk menjelaskan materi mengenai pentingnya keamanan komputer. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Widya Putri dengan NIM F1A1200015 dan teman-teman saya yaitu Muhammad Zulfikar dengan NIM F1A1200030, Rachmi Dwi Mulyakasih NIM F1A1200035, Julistiawati NIM F1A1200058, Vito Laviani NIM F1A1200076, dan Sri Wulandari Akbar NIM F1A1200074. Baik, silahkan disimak materi berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan lainnya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari resiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware atau manusia. Dan jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai resiko. Selain itu, sistem keamanan komputer bisa juga berarti suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incidents on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya pengguna komputer dan internet. 2. Banyak software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. 3. Banyak software untuk melakukan penyesuaian yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. 4. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. 5. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani, sementara SDM terbatas. 6. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. 7. Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. 8. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. 9. Banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Macam keamanan sistem yaitu keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dan dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. B. Keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. C. Keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. A. Kehilangan data atau data loss yang disebabkan karena 1. Bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, tikus, dan lain-lain. 2. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya tidak berfungsinya pemroses disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program atau bugs. Kesalahan atau kelalaian manusia, contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, kehilangan disk atau tape. B. Penyusup atau intruder. Penyusup pasif, yaitu
yang membaca data yang tidak terotorisasi. 2. Penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak 2.2 Jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Keamanan fisik adalah keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server. 2. Keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia sering digunakan oleh penjahat untuk menyamar agar dapat mengakses informasi tersebut. 3. Keamanan yang berhubungan dengan data. Biasanya, penjahat komputer mengirimkan virus agar dapat memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. 4. Keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan pada komputer dibagi menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama A. Kerahasiaan. Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun orang yang dapat mengakses data tersebut kecuali yang berhak. B. Keutuhan. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusakan data yang mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh virus atau worm. C. Keaslian. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. D. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data agar tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut. E. Availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. Selanjutnya, adapun serangan terhadap komputer sebuah sistem informasi jaringan memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, interruption, yaitu melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Selanjutnya, interception adalah tujuannya untuk mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Yang selanjutnya, modification. Tujuannya tidak hanya melumpuhkan layanan, tetapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirimkan sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Selanjutnya, fabrication. Serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Contohnya memalsukan pesan seperti email. 2.3 Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut. Keamanan data tersebut yaitu yang pertama A. Kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. B. Tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan. C. Perusakan adalah gangguan dari sistem operasi tertentu. E. Eavesdropping adalah mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seizin orang yang berhak menerima informasi tersebut. B. Masquerading, yaitu mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari orang tersebut yang berhak menerima informasi tersebut. C. Message tampering, yaitu menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. D. Replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. E. Denial of service, membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Sebagai contoh adalah distributed denial of service. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis ancaman komputer. Mungkin Anda paling takuti adalah virus. Namun, perlu Anda ketahui, selain virus, ada beberapa ancaman yang perlu Anda waspadai, terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer Anda, yang pertama adalah virus. Virus adalah suatu program yang dapat berkembang dan menggandakan sendirinya.
Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, mengendalikan komputer pengguna virus. Virus juga dapat mengendalikan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Yang kedua, email virus. Tipe virus yang disisipkan di e-tag email. Jika e-tag dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar email, alamat email, akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Yang ketiga, internet worms adalah jenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya ke via jalur komunikasi jaringan internet. Efeknya membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi data, membuat lambat atau hang komputer pengguna. Yang keempat, spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah email. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus atau juga trojan. Yang kelima yaitu trojan. Trojan horse adalah suatu program tersembunyi di dalam suatu aplikasi tertentu dan biasanya disembunyikan di aplikasi game, software, update program. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber deadline of service e-tag. Yang keenam, spyware. Spyware adalah sebuah program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Efeknya akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Yang ketujuh, serangan brute force. Sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci. Yang mungkin teknik ini paling banyak digunakan untuk memecahkan password, kunci, dan atau kode. Langkah-langkah keamanan komputer. 1. Aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. 2. Analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. 3. Perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. 4. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. 5. Prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. 1. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. 2. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. 3. Manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak terlepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standar operating prosedur dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. 4. Manusia. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. A. Cara autentikasi. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Untuk password, pemakai memilih suatu kata kode, mengingatnya dan mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer. Saat diketikkan tidak akan terlihat di layar kecuali misalnya tanda.
Tetapi banyak kelemahan dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memilih password yang mudah diingat, misalnya nama kecil, nama panggilan, tanggal lahir, dan lain-lain. B. Upaya pengamanan proteksi password. 1. Salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. 2. One time password. Pemakai harus mengganti password secara teratur, misalnya pemakai mendapat satu buku daftar password. Setiap kali login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar password. Kecil peluang penembusan keamanan sistem komputer harus diberikan pembatasan, misalnya pertama, pembatasan login misalnya pada terminal tertentu pada waktu dan hari tertentu. Kedua, pembatasan dengan callback, yaitu login dapat dilakukan oleh siapapun bila telah sukses. Sistem memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang disepakati. Penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon tertentu. Ketiga, pembatasan jumlah usaha login, misalnya dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahukan ke administrator. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, dan worm spyware. Pertama, gunakan software antivirus. Kedua, block file yang sering mengandung virus. Ketiga, block file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Kelima, mendaftar ke layanan alert email. Keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Ketujuh, app sudah dengan software patch. Kedelapan, backup data secara reguler. Kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Ke-10, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Simpan file dokumen dalam format RTF, Reg Text Format, bukan dokumen selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Kemudian teruskan informasi virus atau hoax virus file ke admin setempat. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi ini adalah, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan desain dari sistem, aplikasi yang dipakai, dan human atau admin. Ketika faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain. Password digunakan untuk memproteksi hal-hal yang sifatnya konfidensial. Beberapa orang yang sudah membuat password dengan menggabungkan beberapa jenis karakter sehingga sulit untuk ditebak. Ini membuktikan bahwa mereka tidak ingin informasi yang tersimpan di dalamnya dihack oleh pihak lain. Password yang mereka punya juga tidak ditulis sembarang tempat atau diberikan kepada sembarang orang. Bentuk apapun yang membutuhkan validasi atau login untuk mengaksesnya tidak akan dibiarkan terbuka jika ingin ditinggalkan. Hanya pembatasan saja yang masih jarang ditemukan. Namun tanpa mengerti polisi password, orang sudah mengerti bagaimana cara membuat password yang baik sehingga autentikasinya kuat.